Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunanul Huda dengan NIM 12180302001. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ulang mengenai pengertian dari Al-Quran. Nah, pengertian dari Al-Quran ditinjau dari segi bahasa atau secara etimologi itu diambil dari bahasa Arab, yakni dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti itu bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, maksud dari bacaan di sini adalah bermakna anjuran kepada umat Islam untuk senantiasa membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu memiliki bentuk masdar, yakni qira'atu al-qira'atu, yang berarti itu adalah mengumpulkan atau menghimpun. Nah, maksud dari mengumpulkan atau menghimpun di sini adalah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan juga kalimat secara tertib, tersusun rapi, dan benar. Nah, itu adalah ini dari segi bahasa. Lanjut ke secara istilah. Al-Quran menurut Mana Al-Qattan itu adalah kalamullahul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Yang artinya kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang membacanya memperoleh pahala. Nah, sudah jelas ya bahwasannya memang Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak secara langsung, yakni melalui malaikat Jibril terlebih dahulu, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang menariknya di sini adalah orang yang membaca Al-Quran itu akan memperoleh pahala. Orang yang akan membaca setiap katanya itu akan memperoleh pahala. Itulah yang menjadi istimewa, yang menjadi menarik dari Al-Quran ini. Nah, untuk yang kedua itu Al-Quran menurut Mana Al-Qattan adalah wal munazzalu ala rasulil maktubi fil masahifil manqulu anhu naqalan mutawatiran bila syubhatin. Nah, yang artinya itu adalah yaitu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir tanpa adanya keraguan. Nah, bisa kita lihat juga bahwasanya tadi sudah disebutkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW atau kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ada tambahan di sini yaitu ditulis dalam bentuk mushaf, dan juga diriwayatkan secara mutawatir. Nah, maksud dari mutawatir di sini adalah berangsur-angsur. Jadi diriwayatkannya itu adalah secara berangsur-angsur, secara perlahan, secara bertahap. Karena tidak mungkin jika Al-Quran itu diriwayatkan secara langsung 30 juz. Itu yang ada hanya akan memberatkan kita. Maka dari itu Allah menurunkan Al-Quran, meriwayatkan Al-Quran itu secara mutawatir, secara berangsur-angsur, secara bertahap, dan juga tanpa adanya keraguan. Nah, tanpa ada keraguan. Jadi memang kita harus benar-benar meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang memang harus kita percaya, dan memang satu-satunya kitab yang paling benar, ya. Nah, terus menurut Mana Al-Qattan. Nah, lanjut menurut para pakar usul fikih dan juga bahasa Arab, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimana lafaz-lafaznya itu mengandung mukjizat, yang membacanya itu bernilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, dan ditulis dalam bentuk mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh Mana Al-Qattan, yakni tadi membacanya bernilai ibadah yang mendapatkan pahala, diturunkan secara mutawatir, dan juga ditulis dalam bentuk mushaf. Nah, akan tetapi di sini ada perbedaan, yakni ada tambahan, yakni lafaz-lafaznya itu mengandung mukjizat. Mengapa? Karena memang Al-Quran itu adalah mukjizat Allah, mukjizat dari Allah yang kepada Nabi Muhammad, yang dimana berarti dari setiap lafaz-lafaznya itu pasti mengandung mukjizat pula. Nah, itu menurut para usul fikih. Baik, dari tadi yang sudah saya jelaskan bisa diambil 5 poin. Yang pertama itu adalah Al-Quran merupakan firman Allah, seperti yang telah dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 4, yang artinya ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan
kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk yang kedua itu adalah Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tak satu pun jin dan manusia yang dapat menandinginya, meskipun mereka bekerja sama. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jin manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Allah, serupa dengan dia. Ya, maksudnya dia ini adalah serupa dengan Al-Quran yang dibuat oleh Allah. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya, tetap saja walaupun mereka bekerja sama, itu tidak akan bisa menandingi Al-Qur'annya Allah. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, itu membaca Al-Qur'an itu disampaikan secara mutawatir, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 9, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itu adalah poin yang ketiga, yaitu disampaikan secara mutawatir, diturunkan secara mutawatir. Nah, untuk yang keempat itu adalah membacanya itu bernilai ibadah, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis riwayat Tirmizi, yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan setiap kebaikan itu 10 kebaikan. Misalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, bisa kita bayangkan bahwasannya ketika kita membaca Al-Quran satu surat saja, mungkin itu pahala yang kita dapatkan itu sangat berlipat ganda, karena dihitung dari setiap hurufnya, bukan setiap kata atau setiap kalimat, tapi ini dari setiap hurufnya. Itu istimewanya Al-Quran. Lanjut, poin yang kelima itu adalah Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 102, yang artinya, katakanlah, Ruhul Kudus, yaitu Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itu mungkin pengertian tentang Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.